Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rizky Marliana, NIM 067, saya dari kelas MBS 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan tidak sempurna dan pasar tenaga kerja. Yang pertama yaitu pasar persaingan tidak sempurna, di mana penjual dan pembeli bisa mempengaruhi harga suatu barang. Nah, di sini peran mereka sebagai penjual dan pembeli itu hilang atau tidak berguna. Pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama pasar monopolistik. Pasar monopolistik mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu penjualnya banyak, yang kedua barang bersifat heterogen, yang ketiga iklan aktif, yang keempat bebas keluar masuk pasar, dan yang kelima keberadaan pasar mempengaruhi. Nah, kelebihan dari pasar monopolistik ini sendiri yaitu yang pertama, kebebasan dalam masuk pasar. Ini bisa memproduksi produk baru, menghasilkan produk baru, dan menimbulkan kreativitas. Dan yang kedua adalah di mana konsumen bisa lebih selektif dalam memilih barang yang diinginkan. Dan yang kedua yaitu pasar monopoli. Mono artinya satu, poli artinya penjual. Jadi hanya ada satu penjual. Ciri-ciri dari monopoli sendiri adalah yang pertama, sudah pasti yang menjual hanya satu. Yang kedua, iklan tidak diperlukan. Yang ketiga, barang bersifat homogen. Yang keempat, bisa mempengaruhi harga. Dan yang kelima, tidak bisa keluar masuk pasar. Monopoli di sini terbagi menjadi dua, yaitu monopoli by law dan monopoli by nature. Monopoli by law yaitu pasar di mana dikuasai oleh suatu negara yang di dalamnya terdapat hajat orang-orang banyak. Nah, dan yang dimaksud monopoli by nature adalah pasar alami yang terjadi karena letak geografisnya. Contoh dari pasar monopoli ini yaitu perusahaan PLN, PDAM, dan juga PT KAI, Kereta Api Indonesia. Nah, kelebihan dari monopoli ini adalah yang pertama, keuntungan produsen ini lebih banyak, lebih menguntungkan banyak. Yang kedua, dalam mengontrol sesuatu itu lebih mudah karena yang megang hanya satu pihak. Nah, adapun kelemahan di sini yaitu ketidakadilan terasa. Ketidakadilan di dalam pasar monopoli ini terasa sekali. Terus yang kedua, konsumen tidak bisa leluasa dalam membeli barang karena barang tadi bersifat homogen. Jadi tidak banyak dan tidak ada peran penggantinya. Lalu kita menuju yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli di sini yaitu terdapat sedikit penjual. Nah, oligopoli di sini terbagi menjadi dua, yaitu oligopoli murni dan oligopoli pembeda. Oligopoli murni yaitu barangnya bersifat homogen dan identik. Biasanya oligopoli murni ini menghasilkan barang mentah, contohnya semen. Nah, yang kedua yaitu oligopoli pembeda. Oligopoli pembeda di sini yaitu barang bersifat heterogen atau bisa dikatakan sama tetapi tidak serupa. Contohnya motor. Motor di sini banyak, ya kan? Tetapi mereknya berbeda. Ada Honda, ada Suzuki, ada Yamaha. Nah, dan yang keempat yaitu pasar monopsoni. Nah, kelebihan dari pasar monopsoni ini yaitu yang pertama, kualitas dari produknya itu terjamin kesehatan dan keamanannya. Dan yang kedua yaitu mencakup produksi biaya tinggi. Itu kelebihannya. Adapun kekurangannya atau kelemahannya yaitu pembeli sering memberi tekanan kepada para pekerja. Dan yang kedua yaitu ketika barang yang diinginkan oleh konsumen ini tidak sesuai dengan keinginannya, maka barang ini akan didiamkan saja atau malah akan dibuang. Lalu yang terakhir yaitu pasar oligopsoni. Nah, yaitu di mana terdapat banyak pembeli. Ciri-ciri dari pasar oligopsoni yaitu harga yang diperjualbelikan cukup stabil dan barang yang dihasilkan itu setengah jadi. Jadi kelebihan dari
eh, pasar oligopsoni di sini, yaitu produsen bisa mendapat keuntungan lebih banyak karena akan ada lebih dari satu pembeli untuk membeli barangnya. Dan yang kedua yaitu kelemahannya yaitu adalah ketika barangnya itu ada, maka kualitas barangnya itu tidak menjamin atau tidak terjamin. Baiklah, itu tadi dari saya penjelasan tentang pasar persaingan tidak sempurna. Kita lanjut ke pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja di sini tuh tidak sama dengan pasar-pasar pada umumnya. Tetapi di pasar tenaga kerja ini tetap ada pembeli dan penjual. Hanya bedanya di dalam pasar tenaga kerja, pembeli berlaku sebagai pengusaha dan penjualnya ini adalah tenaga kerjanya. Jadi di pasar tenaga kerja ini menjual bukan barang, tetapi jasa atau mencari jasa. Nah, 3 asumsi dari pasar tenaga kerja yaitu yang pertama, pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerjanya kelak akan menjual barangnya itu ke pasar kompetitif. Pasar kompetitif itu di mana ada penjual dan pembeli yang banyak. Nah, yang kedua yaitu pasar tenaga kerja ini menyediakan pembeli atau perusahaan sebanyak-banyaknya dan penjual atau tenaga kerja juga sebanyak-banyaknya. Jadi sangat kompetitif sekali. Dan yang ketiga yaitu perusahaan mengoptimalkan profit setinggi-tingginya dan cost yang serendah-rendahnya. Nah, jika di sini perusahaan telah mendapatkan tenaga kerja itu tadi, maka kelak perusahaan ini akan memberikan upah kepada tenaga kerja tersebut. Baiklah, itu tadi yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai pasar tenaga kerja. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen, yaitu yang pertama, apa yang terjadi ketika suatu negara kekurangan tenaga kerja? Menurut saya, jika suatu negara kekurangan tenaga kerja, maka tidak ada yang mengolah SDA-nya dan SDM-nya pun juga akan menurun. SDM yang tadinya unggul tapi karena tidak dipergunakan atau kekurangan, maka otomatis SDA dan SDM-nya ini juga menurun serta negara itu sulit untuk berkembang. Itu menurut saya. Dan yang kedua yaitu di manakah penawaran dan permintaan tenaga kerja bertemu, dan gambarkan dalam bentuk kurva. Di sini kurva yang di sini ini termasuk penawaran. Maksud dari penawaran di sini yaitu ketika misalnya di sini ketika upahnya itu naik, maka para pekerja pasti akan semangat untuk bekerja. Tapi ketika upahnya kecil atau minim, maka mereka otomatis juga akan malas untuk bekerja. Nah, begitu juga dengan permintaan. Ketika harga ketika permintaan itu naik, maka otomatis kan perusahaannya juga akan menambah tenaga kerjanya, sehingga ketika produksi naik, penambahan pekerja juga akan naik. Jadi menurut saya di sini hukum penawaran atau permintaan bertemu di titik tengah ini, di titik sini. Ketika penawaran naik, ketika upahnya naik, maka para tenaga kerja itu juga akan ikut bekerja. Nah, permintaan juga seperti itu. Ketika produksinya naik, maka otomatis banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, jadi menurut saya ada di sini. Baiklah, itu tadi sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.